Peserta didik sekalian, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Salam sehat untukmu semua. Oke, kita kembali lagi akan belajar tentang beberapa bagian dari seni musik, yakni tentang unsur-unsur musik. Nah, selalu saya katakan bahwa musik itu merupakan karya seni luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan untuk menemani dan mewarnai kehidupan manusia. Nah, musik itu bisa dinikmati dengan cara dimainkan, dilihat, didengarkan. Bagi penciptanya, musik itu adalah sarana untuk mengekspresikan perasaan. Sedangkan untuk pendengarnya, musik itu sering dijadikan sebagai sarana hiburan. Nah, agar bisa membuat musik yang bagus, maka penciptanya harus bisa memperhatikan berbagai unsur-unsur musik yang ada. Karena apa? Ini sangat berpengaruh pada nilai keindahan, penjiwaan, dan penyampaian dari suatu musik yang diciptakan. Oke, teman-teman sekalian, unsur-unsur pembentuk musik itu pertama ada melodi. Melodi itu adalah serangkaian nada yang disusun menjadi sebuah frasa. Nah, melodi itu disusun sesuai dengan urutan serta tinggi rendahnya suatu nada. Tujuannya untuk menghasilkan satu kesatuan melodi yang indah. Ya, melodi itu contohnya ya, kalau misalnya seperti ini. Ini disebutkan dengan melodi. Jadi dari nada rendah ada, nada tinggi ada. Nah, itu yang dimaksudkan dengan melodi. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, pada umumnya musik itu tersusun atas 7 buah nada, yakni A, B, C, D, E, F, G ya. Sering disimbolkan dengan huruf-huruf ini. Nah, A, B, C, D, F, dan G. Nah, pada umumnya tersusun atas 7 buah nada, tetapi di dalam ilmu bermusik itu sendiri ada nada-nada kromatik yang juga tidak bisa dihindari. Ya, apa saja nada kromatik itu? Yakni C crash, ya, D crash, F crash, G crash, A crash. Kok Pak Guru, kenapa tidak ada E crash? Kenapa tidak ada B crash? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi teman-teman sekalian, musik itu seluruhnya tersusun atas 12 nada. Nah, 12 nada ini yang kemudian diolah, dikreasikan oleh penciptanya sehingga menghasilkan suatu musik yang kemudian bisa membuat orang tertidur, menangis, ataupun kadang ikut bergoyang. Ya, itulah kenapa saya katakan musik itu adalah keindahan, keajaiban, dan karya seni luar biasa dari Tuhan untuk manusia. Nah, kalian bayangkan di seluruh dunia ini ada begitu banyak musik, ya, tetapi tersusun hanya atas 12 nada ini. Dan itulah keindahan, itulah keajaiban dari musik. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua ada harmoni dan tangga nada. Harmoni itu adalah kombinasi dari beberapa nada yang kemudian membentuk suatu keselarasan bunyi. Nah, harmoni ini ada dua bagian penting yang tidak terpisahkan, yakni interval dan akor. Nah, interval dan akor ini dua hal penting. Nah, teman-teman sekalian, interval ini sering disebut dengan jarak antar nada. Biasanya stop sampai di sini. Nah, ini kata-kata keterangannya, jarak antar nada dalam suatu susunan nada. Nah, selain daripada interval ada akord. Akord itu apa? Akord itu merupakan kumpulan dari beberapa nada yang ketika dibunyikan secara bersamaan akan menghasilkan bunyi yang harmonis. Selain itu, akord itu merupakan pengiring melodi. Jika akord tidak digunakan,
biasanya musik itu hanya terdengar monoton, garing, dan kemudian membosankan, apalagi kalau dalam durasi waktu yang lama. Nah, teman-teman peserta didik sekalian, selain daripada harmoni, ada juga tangga nada. Tangga nada ini adalah susunan dari beberapa nada yang didasarkan pada nada dasar dari suatu musik yang diciptakan. Apa sih? Nah, sekali lagi, ini nada dasar ya. Apa tuh nada dasar, Pak Guru? Nah, nada dasar itu adalah nada awal atau nada pertama yang kemudian dijadikan pedoman atau patokan dan yang kemudian membentuk suatu susunan nada di dalam suatu tangga nada. Nah, teman-teman sekalian, nada dasar itu biasanya disimbolkan atau dituliskan seperti ini. Ini nada dasar. Nada dasar untuk tangga nada do sama dengan C. Nada dasar untuk tangga nada do sama dengan D. Biasanya ditulis seperti ini. Atau tangga nada untuk nada dasar do sama dengan E. Ya, ini simbol yang biasa dipakai untuk menuliskan nada dasar. Nah, teman-teman sekalian, yang bagian berikutnya ada yang namanya interval lagi ya. Interval itu modelnya bagaimana? Ini yang saya bilang. Interval itu sering dikenal dengan jarak antar nada. Nah, pada umumnya di dalam ilmu bermusik itu interval ada dua, yakni interval untuk tangga nada mayor dan interval untuk tangga nada minor. Nah, interval untuk tangga nada mayor dan interval untuk tangga nada minor ini memiliki jarak yang berbeda. Mari kita lihat bersama. Nah, ini yang kita sebutkan dengan interval untuk tangga nada mayor. Yang dimaksud dengan interval ini ya, C ke D ini jaraknya berapa, D ke E jaraknya berapa, begitu seterusnya sampai kepada B ke C. Maka rumus untuk interval mayor yang harus diingat adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ingat saja rumus ini ya. Lalu untuk tangga nada minor seperti apa? Nah, untuk tangga nada minor ini adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah, teman-teman sekalian perhatikan ya. Sebagai catatan, interval atau jarak antar nada ini ya akan selalu sama ya, akan selalu sama untuk setiap tangga nada, baik itu tangga nada mayor maupun tangga nada minor. Nah, teman-teman sekalian, lihat saja, perhatikan ya. C ke D pada interval mayor itu sama jaraknya di interval minor. Demikian pun B ke C di interval mayor sama jaraknya, yakni setengah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, teman-teman sekalian, ini nada-nada ini adalah susunan dari tangga nada dengan nada dasar do sama dengan C. Ya, sekali lagi, ini adalah susunan untuk tangga nada dasar do sama dengan C. Nah, kalau masih ada yang tidak dipahami nanti boleh bertanya. Bagaimana Pak Guru, do sama dengan D, do sama dengan E, do sama dengan F? Kemudian kita akan saya buat di dalam di dalam slide yang lain. Nah, teman-teman sekalian, peserta didik sekalian, nah, mari kita lihat bersama susunan nada yang ada di dalam suatu musik. Nah, saya tuliskan lagi 12 nada ke 12 nada yang tadi saya sebutkan pada slide sebelumnya. 12 nada itu ya ada C, D, E, F, G, A, lalu kembali ke C lagi. Lalu di antara C dan D ini terselip yang namanya C crash. Lalu D dan E ini terselip yang namanya D crash. Begitu seterusnya sampai pada A ke B. Oke. Nah, kenapa jarak antara
E dan F ini tidak memiliki nada di celah-celahnya. Ini karena apa? Jarak antara E dan F serta B ke C ini jaraknya sudah setengah, sedangkan yang lain ini masih jaraknya selalu satu, ya, satu setengah, satu setengah. Ini perlu diperhatikan dengan baik ya. Maka dengan demikian jarak antara C ke C kres atau C kres kemudian ke D ini juga menjadi setengah, ya. Karena tadi kalau C ke D itu jaraknya 1, maka C kres ke D itu jaraknya setengah. Demikian pun seterusnya, ya. Itulah sebabnya kenapa di antara E dan F atau B ke C itu tidak ada yang namanya E kres atau B kres. Yang ada nanti bemol atau E mol. Nah, teman-teman sekalian, peserta didik sekalian, saya ingin semoga ini bisa terlihat dengan baik. Ini salah satu contoh dari piano elektrik, ya, piano elektrik untuk bisa dimainkan, ya. Kalian lihat ya. Di sini sebenarnya hanya ada 12 nada, ya, dari C, D sampai nada-nada kromatik yang dimaksudkan adalah tuts-tuts yang berwarna hitam ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia ulang lagi nada yang sama dengan di sini. Itu yang disebut dengan 5 nada kromatik. Sehingga musik itu selalu tersusun hanya atas 12 nada. Oke. Nah, 12 nada itu atau C kres, D kres sampai pada A kres itu, ya, sering disebut dengan cis, dis, vis, gis, ais. Oke, lalu Pak Guru apa ini nih? Des, es, ges, as, bes. Nah, teman-teman sekalian, peserta didik sekalian, cis ini adalah C yang dinaikkan setengah nada dari C, sedangkan des, D yang diturunkan setengah nada itu menjadi des, namanya menjadi des. Sehingga ini seringkali orang atau dalam ilmu musik dikatakan sebagai nada enharmonis. Apa sih nada enharmonis? Nah, nada enharmonis itu adalah nada-nada yang namanya berbeda antara cis dan des. Ini nadanya namanya berbeda, tetapi antara cis dan des ini, ya, namanya berbeda tetapi bunyinya ini sama sampai kepada ais dan bes. Itu bunyinya selalu sama. Itulah kenapa disebut dengan nada enharmonis. Ya, nada enharmonis adalah nada yang sekali lagi namanya beda tetapi bunyinya sama. Itu singkatnya. Nah, ini juga sama nanti, ya, bisa kalian pahami, belajar dengan baik. Dan selain daripada susunan nada ini ada yang namanya akord. Nah, ini mungkin agak nanti akan saya bagikan di dalam video pembelajaran yang lain karena ini agak panjang untuk dijelaskan. Nah, akord itu sederhananya adalah susunan atau kumpulan dari 3 buah nada, 1, 2, 3, ya. Sehingga kemudian ketika dibunyikan secara bersamaan seperti ini akan menghasilkan bunyi yang enak untuk kita dengar. Nah, ini hanya contoh, ya. Nanti akan saya bagikan dalam bagaimana bisa terbentuk seperti ini, ya, akan saya bagikan di dalam video pembelajaran yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran yang berikut.